Malam itu angin berhembus kencang, membawa bau laut yang asin dan suara derak pintu besi berkarat di penjara Nusa Kambangan. Di balik jeruji salah satu sel yang sudah lama tak dihuni, terdengar bisikan. Para tahanan mengatakan, sel itu tak pernah kosong, setidaknya, bukan bagi mereka yang bisa mendengar. Setiap malam, ada suara memanggil, merintih, seakan meminta bantuan. Namun, siapapun yang mendekat untuk menyelidiki, tidak pernah kembali dengan jawaban, atau dengan kewarasan yang utuh. Penjaga pun hanya bisa berdoa, berharap bahwa suara itu tidak datang memanggil mereka, malam ini. Di sebuah sel yang gelap di penjara Nusa Kambangan, 3 narapidana kelas kakap tengah duduk melingkar. Mereka adalah Badrun, eks-pembunuh bayaran, Roni, mantan bandar narkoba, dan Jaka, mantan komandan milisi. Ketiganya memiliki reputasi yang sangat menakutkan di antara narapidana lain. Malam itu, mereka merencanakan sesuatu yang besar, pelarian dari penjara paling ketat di Indonesia. Aku sudah mempelajari rute penjaga malam di sini selama 3 bulan, bisik Badrun, wajahnya setengah tersembunyi dalam bayangan. Malam ini, setelah penjaga terakhir berpatroli di lorong sel, kita bergerak. Gerbang besi itu, ada kelemahannya, kita bisa buka dengan kawat ini. Dia menunjukkan seutas kawat kecil dari balik sakunya. Bagus, jawab Roni sambil melirik ke sekitar, memastikan tidak ada yang mendengarkan. Tapi setelah kita keluar dari sini, kita bakal terjebak di hutan Nusa Kambangan. Ada yang bilang, banyak yang hilang di sana, dan nggak pernah kembali. Jaka tertawa kecil, namun nadanya pahit. Lebih baik hilang di hutan daripada busuk di sel ini. Lagi pula, cerita-cerita itu cuma taktik buat nakutin kita. Hutan adalah tantangan terakhir sebelum kebebasan. Badrun menatap kedua rekannya dengan serius. Aku juga dengar cerita itu. Tapi kita bukan pengecut, bagaimanapun, tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di dalam hutan itu. Mereka bertiga tertawa kecil, seakan mencoba mengusir ketakutan yang mulai merayap di hati mereka. Namun jauh di dalam hati, masing-masing dari mereka mengakui kalau memang ada rasa khawatir yang besar di benaknya. Malam itu, ketika jam menunjukkan tengah malam, rencana pelarian mereka dimulai. Dengan hati-hati, mereka menyelinap keluar dari sel dan berhasil membuka gerbang besi seperti yang direncanakan. Tak satu pun dari penjaga yang sadar akan pergerakan mereka. Mereka berhasil mencapai dinding luar dan melewati rintangan terakhir, masuk ke dalam hutan lebat Nusa Kambangan. Hutan itu sunyi, hanya suara langkah kaki mereka yang memecah keheningan. Tetapi semakin dalam mereka masuk, suasana semakin mencekam. Angin malam tiba-tiba berhenti bertiup, dan kabut tebal mulai menyelimuti jalan setapak. Pohon-pohon besar di sekeliling mereka tampak seperti makhluk hidup, ranting-rantingnya seperti tangan yang mencoba meraih mereka. Apa ini? Tadi nggak ada kabut, kata Roni dengan suara gemetar. Kita harus cepat. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki lain di belakang mereka. Ketiganya berhenti, saling berpandangan. Tak ada satupun dari mereka yang bergerak. Kalian dengar itu, bisik Jaka. Iya, seperti ada yang ngikutin kita, jawab Badrun pelan. Roni berbalik, menatap ke dalam kegelapan. Siapa di sana? Teriaknya. Namun, tidak ada jawaban. Hanya ada keheningan yang semakin mencekam. Tiba-tiba, dari balik kabut,
muncul sosok bayangan hitam tinggi, tanpa wajah, dan bergerak mendekati mereka. "Sial, lari!" teriak Jaka. Mereka berlari sekuat tenaga, tetapi kabut semakin tebal, mengaburkan pandangan mereka. Tapi, sepertinya mereka hanya berputar-putar di tempat yang sama. Suara langkah kaki di belakang mereka semakin mendekat, lalu berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Suara bisikan yang tidak dimengerti, seperti dari dunia lain. "Kalian mau kabur kemana, manusia?" "Apa ini?" teriak Badrun, panik. "Ini bukan manusia." Tiba-tiba, Roni terjatuh, kakinya terjerat akar pohon yang entah bagaimana akar-akar itu bergerak seolah-olah hidup. Dia meronta-ronta, tetapi akar itu semakin erat melilit kakinya. "Tolong, jangan tinggalkan aku." Jaka dan Badrun berbalik dengan maksud melihat, tetapi ketika hendak menolong Roni, bayangan hitam itu sudah berada di atasnya. Terdengar jeritan melengking dari mulut Roni sebelum tiba-tiba semuanya hening. Ketika kabut sedikit terbuka, tubuh Roni sudah hilang, hanya tersisa jejak-jejak darah di tanah. "Kita harus keluar dari sini," desak Badrun dengan napas tersengal-sengal. Tapi jalan keluar tampaknya tertutup. Setiap kali mereka mencoba lari, hutan seolah-olah mengubah dirinya, membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Akhirnya, hanya suara bisikan dan sosok-sosok bayangan yang terus mengikuti mereka, semakin dekat, semakin nyata. Di Nusa Kambangan, legenda tentang hutan yang memakan jiwa-jiwa para pelarian bukan sekadar cerita belaka. Dan malam itu, Badrun dan Jaka menyadari bahwa penjara sebenarnya bukanlah tembok yang mereka tinggalkan, melainkan hutan yang tak pernah bisa mereka lari darinya. Badrun dan Jaka berdiri terengah-engah di tengah hutan yang gelap. Suara bisikan yang tidak bisa mereka pahami masih terdengar, seolah-olah datang dari segala arah. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa bertahan lama di sini. Hutan itu bukan hanya tempat biasa, ada sesuatu yang hidup di dalamnya, sesuatu yang ingin mereka lenyap seperti Roni. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Jaka dengan napas tersengal. Matanya liar, dipenuhi ketakutan yang jarang terlihat dari pria yang pernah memimpin milisi. "Kita harus terus bergerak. Kalau kita diam, kita juga akan terjebak di sini seperti Roni," jawab Badrun, suaranya gemetar. Namun, bahkan dia pun tidak yakin kemana harus pergi. Semua arah tampak sama, dan setiap langkah yang mereka ambil hanya membawa mereka lebih dalam ke dalam kegelapan. Saat mereka mulai berjalan lagi, terdengar suara di belakang mereka. Seolah-olah ada seseorang yang mengikuti, namun saat mereka berbalik, tidak ada apa-apa. Hanya kabut tebal yang mengelilingi mereka. "Lihat," bisik Jaka tiba-tiba, menunjuk ke depan. Di kejauhan, terlihat kilauan cahaya lemah, seperti api kecil yang berkedip-kedip di tengah kabut. Mungkin, pikir mereka, ada jalan keluar atau seseorang yang bisa membantu. Tanpa berpikir panjang, mereka berlari menuju cahaya tersebut. Namun semakin dekat mereka, semakin aneh suasananya. Suara bisikan menjadi lebih keras, dan kabut semakin pekat. Ketika akhirnya mereka sampai di tempat cahaya itu, yang mereka temukan hanyalah sebuah pondok tua, hampir tersembunyi di antara pepohonan. Pondok itu terlihat reyot, dinding kayunya sudah lapuk dan tertutup lumut. "Apa ini?" tanya Jaka, suaranya penuh ketidakpercayaan. "Entahlah,"
Tapi sepertinya kita tidak punya pilihan lain, jawab Badrun. Dengan hati-hati, mereka membuka pintu pondok itu. Di dalamnya, hanya ada perabotan tua yang berdebu dan sebuah lilin yang menyala di atas meja kayu. Tapi suasana di dalam pondok jauh lebih menyesakkan daripada di luar. Udara terasa berat, dan ada bau busuk yang samar. "Ini tempat apa?" bisik Jaka, matanya berkeliling, meneliti ruangan. Tiba-tiba, pintu tertutup dengan sendirinya, mengeluarkan suara keras yang memekakkan telinga. Badrun dan Jaka melompat mundur, berusaha membuka kembali pintu, tetapi pintu itu tidak bergerak sedikit pun, seolah-olah terkunci dari luar. "Kita terjebak," seru Jaka panik. Dia mencoba membuka jendela, tetapi tidak ada yang bisa dibuka. Seluruh pondok seolah berubah menjadi penjara bagi mereka. Suara bisikan itu kini terdengar jelas di telinga mereka, namun kali ini, mereka bisa mendengar kata-kata yang mulai terbentuk di tengah bisikan tersebut. Jiwa-jiwa tersesat tak akan pernah kembali. Kalian milik hutan ini. Mata Jaka terbelalak ketakutan. "Ini gila. Kita harus keluar dari sini." Namun tiba-tiba, lilin yang menyala di atas meja padam, dan ruangan itu tenggelam dalam kegelapan total. Dalam kegelapan itu, mereka bisa merasakan kehadiran sesuatu yang mengintai, yang semakin dekat. "Apa itu?" bisik Badrun, meraba-raba untuk mencari pegangan, tetapi hanya merasakan udara dingin di sekitarnya. Kemudian, terdengar suara langkah kaki berat, dan suara napas yang dalam dan serak di belakang mereka. Ketika mereka menoleh, bayangan hitam itu muncul lagi, kini lebih dekat dan lebih jelas. Tidak ada wajah, hanya kekosongan yang menatap balik ke arah mereka. Ini penghuni hutan," gumam Jaka, hampir tak mampu bicara. "Ini yang mengambil Roni. Kita akan bernasib sama." Sebelum mereka bisa bereaksi lebih lanjut, bayangan itu bergerak cepat, dan suara jeritan panjang terdengar, memecah malam yang sunyi. Keesokan paginya, penjaga penjara Nusa Kambangan menemukan sel Badrun, Jaka, dan Roni kosong. Tidak ada tanda-tanda pelarian yang jelas, namun pintu sel mereka tetap terkunci. Para penjaga menganggap mereka melarikan diri ke dalam hutan. Tapi, di hutan itu, tidak ada yang bisa menemukan mereka. Hutan Nusa Kambangan tetap sunyi, hanya menyisakan misteri tentang apa yang terjadi pada mereka. Misteri yang mungkin tidak pernah akan terpecahkan. Dan bagi mereka yang tahu kisah-kisah lama tentang hutan itu, mereka mengerti satu hal, hutan selalu menuntut jiwa-jiwa baru untuk dilenyapkan, dan mereka yang berani masuk tanpa izin tidak akan pernah kembali. Beberapa hari setelah pelarian Badrun, Jaka, dan Roni, mulai merasakan suasana di penjara Nusa Kambangan berubah menjadi semakin tegang. Para narapidana lain mulai merasakan ada yang aneh, bukan hanya karena pelarian yang misterius, tetapi juga karena mereka sering mendengar suara-suara aneh di malam hari. Beberapa mengaku melihat bayangan-bayangan hitam yang berkeliaran di sekitar penjara, terutama di malam hari saat penjaga mulai berkurang. Suatu malam, dalam sel blok B, dua narapidana lainnya, Iwan dan Dani, sedang berbicara dengan nada rendah. "Lu beneran yakin mereka melarikan diri ke hutan itu?" tanya Iwan. Wajahnya dipenuhi dengan keraguan. "Katanya sih begitu," jawab Dani sambil menggaruk lehernya yang gatal. "Tapi gua nggak percaya. Gua dengar dari beberapa penjaga katanya hutan itu berhantu. Bahkan ada yang bilang, siapapun yang berani masuk ke sana gak bakalan pernah balik lagi."
Iwan tertawa kecil, meski suaranya terdengar gugup. Hantu? Lu percaya semua omong kosong itu? Dani tidak menjawab, hanya menatap kosong ke arah jendela kecil di sudut sel yang menghadap ke arah hutan. Malam itu, bulan tertutup awan, membuat suasana semakin mencekam. Lu denger nggak? Bisik Dani tiba-tiba, matanya melotot ke arah luar jendela. Iwan menajamkan pendengarannya, tapi tidak mendengar apa-apa. Apaan? Gua nggak dengar apa-apa. Dani menggenggam lengannya erat-erat. Suara bisikan, sama kayak cerita yang gua denger. Mereka bilang, di hutan itu, lu bisa dengar bisikan orang-orang yang udah hilang. Dan kalau lu dengar suara itu, berarti lu berikutnya. Iwan mulai merasa tidak nyaman. Sudahlah, jangan ngomong yang enggak-enggak. Namun, malam itu, Iwan tidak bisa tidur. Pikiran tentang hutan itu terus mengganggu benaknya. Setiap kali dia menutup mata, dia merasa seolah-olah ada yang mengawasinya dari luar jendela. Saat angin malam bertiup kencang, terdengar suara gemerisik daun yang seakan berbicara kepadanya.